Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Fathul Masail Senin 15 Jumadil Ula 1443 Hijriah 20 Desember 2021 Masehi. 1. Masalah mencetak atribut kafir, kekafiran. Ini sudah dibahas Masail tahun 2019. Saya tinggal di daerah yang jumlah penduduknya antara muslim dan non-muslim, antara orang Islam dan orang kafirnya sama banyaknya. Saya punya usaha percetakan yang mana kebanyakan pelanggannya adalah orang bukan Islam. Dan kami juga banyak mencetak atribut dan perlengkapan yang berkaitan dengan agama mereka, seperti salib dan sebagainya. Pertanyaan, bagaimana hukum jual beli saya? Jawabnya haram dan tidak sah. Itu menjual perkara untuk mensekutukan Allah. Jika memang haram, bagaimana sikap dan solusinya? Mengingat keahlian yang saya miliki hanya seperti itu. Jawab, tidak menerima pesanan yang berkaitan dengan hal yang membantu kemaksiatan atau kesyirikan atau kekufuran. Ya kerja yang lain, cari-cari kayu bakar, cari batu, jualan koran. Jualan koran ini boleh nggak ya? Ya, aslinya ya boleh. Bisa kan? Apa aja bisa dijual. Jasa, angkut, manol, kuli bangunan, bisa. Kalau bisa pengusaha membuat atribut-atribut begitu, ya bisa juga kan. Kayak mungkin buat usaha percetakan, bisa juga. Banyak sebetulnya kalau kita itu pengen yang halal itu masih banyak. 2. Masalah mengucapkan selamat Natal. Bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal? Jawabnya adalah haram. Karena orang yang berkata seperti itu mesti itu akhirnya kalau selamat itu artinya selamat. Selamat Natal. Selamat karena kamu telah berbuat Natal. Kemudian Natal itu sendiri sebetulnya apa toh? Natal itu kan peringatan lahirnya Tuhan Yesus. Nah, itu. Nah, kalau kita itu menganggap apa itu kekufuran itu dianggap selamat, ya bisa. Minimalnya kita ini dapat dosa besar. Tapi kalau kita meyakini kebenarannya, walah, itu bisa keluar dari agama langsung seketika. Makanya ini untuk menjaga ini juga susah. Kecuali kalau mungkin di satu daerah yang orang Islamnya sedikit, sehingga kalau dia ini dipaksa untuk mengucapkannya, semua enggak mengucapkannya, jiwanya terancam. Nah itu beda lagi itu. Kalau di situ, kalau tidak, ya enggak. Negeri kita yang enggak ada lah yang seperti itu. Wallahu a'lam. Masalah menerima hadiah Natal. Bagaimana hukum menerima hadiah Natal? Ini juga tidak boleh diterima. Karena dengan menerima hadiah mereka berarti kita juga ikut meramaikan Aid mereka atau hari raya mereka juga. Dan juga dikatakan tahadau tahabu, salinglah memberi hadiah, nanti kalian akan saling cinta mencintai. Kalau kamu menerima hadiah Natal, maka tidak bisa tidak kamu akan mencintai
Hadiah dari orang kafir, kamu akan akan ada rasa cinta kepada orang itu dan kepada amalannya juga. Kalau orangnya itu agak bodoh, wah aku dapat hadiah banyak ketika Natal ini, semoga Natalnya setiap hari Natal gitu loh. Lah, akhirnya malah seneng kepada Natalan. Itu tanpa dirasa. Makanya di sini ini tidak boleh. Dan itu juga enggak apa-apa, bukan kok termaksa. Orang-orang non muslim itu ya juga enggak apa-apa. Enggak, maafkan saya itu orang Islam, ya, silahkan. Yang selain itu juga masih bisa juga. Kalau kita pengen ada tomak mereka itu bisa masuk Islam, ada dengan waktu-waktu tertentu kita kenalkan dengan Islam. Sebagian ulama mengatakan kalau menerimanya itu karena ada tujuan supaya dia itu masuk Islam atau ada harapan dia itu memang sudah sedikit saja mau masuk Islam, maka boleh diterima supaya dia itu tambah dekat kepada Islam. Kalau itu bisa terjadi. Saya mengatakan begitu, wallahu a'lam. Masalah hadiah berjaga di hari Natal. Ada seorang petugas muslim ketika perayaan Natal, ia ditugaskan oleh pemerintah untuk menjaga gereja sehingga ia mendapat uang, makanan dan minuman dari pihak gereja. Terus pertanyaan, bagaimana hukumnya petugas tadi yang menjalankan tugas bagaimana dalam permasalahan di atas? Kalau urusan menjalankan tugas diperbolehkan karena sebagai tugas menjalankan keamanan negara. Adapun menerima hadiah Natal tadi sudah disebutkan tadi, yaitu haram, tidak dibolehkan karena membahayakan iman itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم أنصر سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya ingin karena sudah mendekati hari raya mereka ini kan. Nah, makanya harus paham betul. Ada sebagian orang Islam mengatakan, loh, Natal itulah kelahirannya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Kalau kita berbahagia kan boleh aja. Oh iya. Itu kalau menurut orang Islam. Kalau orang Islam seneng karena itu kan kelahirannya Nabi Isa, kelahirannya Nabi Musa, kelahirannya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Dawud, Nabi Yusuf, ya, semua para anbiya ketika lahir itu memang sudah seharusnya orang Islam itu suka. Karena itu kelahirannya orang-orang yang soleh dan mendatangkan kebaikan di dunia ini. Tapi permasalahan yang rayakan itu bukan kelahirannya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, bukan. Tapi kelahiran Tuhan mereka. Amin. Tuhan. Nanti beda lagi ini. Jadi dia itu menciptakan satu kesyirikan, ya dan itu beranggap Tuhan lahir, gitu. Tuhan lahir dan dianggap atau anak Allah lahir, seperti kalau kita itu ikut bahagia bersama dengan mereka, ya maka seperti kita bahagia bareng-bareng menjadikan seseorang sebagai anaknya Allah, atau seseorang menjadi Allah. Nah, innallaha salisun salasah, atau salah satu sepertiga Tuhan sudah lahir. Nah, itu ya agak benar. Kalau dengan keyakinannya orang Islam sendiri yang senang karena Islam, karena dia itu orang yang ya beda lagi. Ini merayakan ini pada hari ini adalah hari mereka. Hari mereka. Seperti ketika ini enggak ada, jarang matahari nampak.
Maka begitu nampak matahari, orang-orang Islam, alhamdulillah, Allah telah mengasihi lagi matahari bisa terbit lagi. Udah lama nggak terbit, hujan terus, Semeru meledos, nah, macam-macam. Tapi kemudian di situ ada orang Majusi juga. Dia mengatakan ramai-ramai menyambut kedatangannya dewa matahari. Ya dah. Sama-sama kita bareng-bareng sama orang Majusi dengan bareng-bareng untuk menyambut datang dewa matahari, yaitu Tuhan mereka. Kan berbeda artinya. Kalau kita melihat matahari itu makhluknya Allah, tapi untuk ini kalau kita bareng-bareng dengan mereka berarti kita merayakan seperti keyakinan mereka, gitu loh yang berbahaya itu. Kalau kita bareng-bareng sama mereka, merayakan sama mereka, makan-makan sama mereka untuk merayakan datangnya dewa matahari, ya enggak boleh. Paham kan? Ini sekarang ini harus hati-hati. Ini urusannya urusan hati, dan iman itu adanya di hati ya. Salah menggok dikit itu aja, itu udah amalan jadi tidak bisa diterima. Al-Fatihah.